melanjutkan materi pembelajaran pemeriksaan atau pemeliharaan mesin kendaraan ringan. Pada video pembelajaran kali ini kita melanjutkan di pemeriksaan baterai. Telah dijelaskan pada materi sebelumnya atau di tingkat sebelumnya bahwasanya baterai berfungsi sebagai sumber arus dan sebagai tempat penyimpanan arus listrik DC. Cara pemeriksaan baterai atau aku. Yang pertama, pemeriksaan kondisi dari kontak baterai. Pemeriksaan secara visual atau dengan cara melihat. Yang pertama adalah pemeriksaan kondisi dari kontak baterai. Selanjutnya yang kedua, pemeriksaan terminal baterai. Yang ketiga, pemeriksaan jumlah elektrolit. Yang keempat, pemeriksaan tutup baterai dan saluran ventilasi. Yang kelima, pemeriksaan tegangan pada baterai. Yang keenam, pemeriksaan berat jenis elektrolit baterai. Kita masuk kepada bagian pertama, pemeriksaan kondisi baterai secara visual. Kita perhatikan dari kepala baterai, kondisi bodi baterai, bagian tutup, dan secara keseluruhannya. Pemeriksaan secara visual artinya pemeriksaan dengan cara melihat atau memperhatikan. Inilah konsep dasar pemeriksaan yang tanpa menggunakan alat. Perhatikan bagian kepala baterai. Kita masuk pada bagian yang kedua, pemeriksaan terminal baterai atau kepala baterai. Mungkin terdapat kotoran, penyangga baterai berkarat, hubungan terminal longgar, terminal berkarat atau rusak, baterai rusak atau bocor. Selanjutnya kita masuk kepada bagian ketiga, pemeriksaan jumlah elektrolit. Pada bagian ini kita perhatikan pada bodi baterai terdapat tulisan upper level dengan lower level. Upper level batas maksimal jumlah terbanyak elektrolit yang ada di dalam baterai. Lower level adalah batas minimal jumlah yang paling sedikit elektrolit baterai yang terdapat di dalam baterai. Dari upper level dan lower level tidak boleh melebihi dari upper level dan tidak boleh kurang dari lower level. Jadi batas minimal jumlah air baterai yang terdapat di dalam baterai hanya sampai batas lower level atau batas minimal, dan selanjutnya maksimal atau jumlah yang terbanyak tidak boleh dari batas upper level atau batas maksimal. Di bagian berikutnya atau yang keempat, pemeriksaan tutup baterai dan saluran ventilator. Gambar contoh di depan kita sekarang ini adalah gambar contoh dari tutup baterai. Perhatikan bagian lubang ventilasi atau ventilator di sini tidak boleh tertutup. Karena apabila lubang tersebut tersumbat atau tertutup, maka gas yang terdapat pada baterai tidak dapat keluar secara normal. Selanjutnya ada gasket sebagai perapat, ulur sebagai pengunci. Gas dan kabut asam di bagian baterai ini akan keluar melalui saluran ventilasi
atau ventilator, dan saluran asam akan kembali jatuh apabila terlalu banyak kabut atau gas, maka akan menjadi bentuk cairan. Maka cairan tersebut akan kembali jatuh ke dalam baterai. Saluran ventilator ini harus senantiasa atau selalu diperhatikan pada waktu mengadakan tune up pada mesin. Dikarenakan apabila gas atau kabut asap yang terdapat di dalam baterai tidak keluar, maka akan dapat menyebabkan terjadinya pecah atau meledaknya baterai, maka dapat merusak baterai. Mengukur tegangan baterai. Mengukur tegangan baterai, kita harus menggunakan voltmeter. Apabila kapasitas baterai 12 volt, maka alat pengukur tidak boleh lebih kecil daripada 12 volt. Kita harus menunjukkan arah atau posisi di atas 12 volt. Kemungkinan pada multitester kita ada 50 volt, kemungkinan kita harus mengarahkannya ke 50 volt tersebut. Perhatikan kutub positif dan kutub negatif. Untuk peletakan daripada kabel voltmeter tidak disarankan untuk terbalik, dengan ketentuan kalau kita menggunakan multitester analog. Kalau kita memposisikan terbalik dengan menggunakan multitester digital, angka akan menunjukkan minus. Artinya posisi kabel atau jarum penunjuk terbalik. Positif yang seharusnya diletakkan di positif dan negatif harus diletakkan negatif. Dapat juga mengukur voltase baterai dengan multitester analog yang sebelumnya sudah kita jelaskan. Kalau kita menggunakan multitester analog, jangan sampai terjadi kesalahan dikarenakan pengukuran baterai kabelnya tidak boleh terbalik. Yang merah adalah positif, yang hitam adalah negatif. Letakkanlah posisi kabel merah atau pengukur pada posisi positif terminal baterai dan hitam pada posisi negatif atau negatif terminal baterai, dan posisikan jarum penunjuk kursor di posisi 12 volt lebih, kemungkinan ada di situ 50 volt. Perhatikan DC volt. Di sini ada penunjuk-penunjuknya dan kita harus meletakkannya lebih dari 12 volt. Atau sebelum mengadakan pengukuran atau menggunakan alat-alat khusus tersebut, kita harus menanyakan atau memahami petunjuk-petunjuk penggunaan melalui instruktur atau guru. Untuk selanjutnya kita akan mengukur berat jenis elektrolit baterai dengan menggunakan alat yang namanya hidrometer. Gunakan hidrometer dengan petunjuk khusus. Jangan menggunakan hidrometer secara miring dan harus digunakan secara tegak lurus. Jadi perhatikan setiap pengerjaan dan harus melalui bimbingan instruktur. Berat jenis elektrolit 1,25 sampai dengan 1,27 pada suhu 20 derajat Celcius. Ya, terima kasih.